Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para kiai, para asatiz dan asatijah, para hujjah dan hujajah, wabil khusus yaitu penceramah kita Akhinal kiram wal muhtaram Kiai Haji Sarnata Saidi SH, yang insya Allah akan hadir di tengah-tengah kita, dan juga yang kami hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Muhammad Soleh. Acara pertama pembukaan, kemudian acara yang kedua sambutan Ketua Panitia Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nanti akan didahului dengan pembacaan salawat dustur. Kemudian acara yang ketiga santunan anak yatim, dan acara yang keempat penampilan pembacaan surah An-Naba dan salawat, sekaligus mudrodat kosakata dari anak-anak Majlis Taklim Nurul Qauli. Kemudian acara yang kelima pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Al-Mukarramah Ibu Ustazah Agustina. Kemudian acara yang keenam nasihat rohaniyah yang insya Allah akan disampaikan oleh ananda kita Al-Ustadz Arman Permana. Dan acara yang ketujuh tausiah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh Kiai Haji Sarnata Saidi SH. Dan acara yang ke-8 adalah penutup, yaitu doa ala hajihin niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa alim wa tafadul wa barik bijalalika wa kamalika ala sayyidil ibadika wa ashrafi ubadik asadil arabi wal ajam wa imami tayyibat wal haram wa tarjumani bilisanil kidam wa manba'a ilmi wa hilmi wal hikmati wa hilkami abil qasim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyati sahabati wa qarabati Rasulillah
sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab nenek-nenek usia 17 tahun. Masya Allah, 17 tahun ya. Sekali lagi gue semangat dong ya. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasalli wa sallim wa jid wa azim wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani, amma ba'du. Hadratin mukarramin, yang pertama-tama yang saya muliakan yakni pimpinan Majelis Nurul Qali, Ketua Umum Majelis Nurul Qali ibu-ibu, yakni ibunda tercinta yang bernama Al-Mukarram Ibunda Nurbaiti. Amin ya rabbal alamin. Nurbaiti itu artinya nur itu cahaya, baitun itu yaitu rumah. Insyaallah beliau itu menjadi nur cahaya kepada anak-anaknya, yaitu rumahnya anak-anaknya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahkan hidup beliau. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu permudahkan hidup beliau. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran dalam mendidik kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang saya hormati ibu-ibu, baik bapak-bapak yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada bapak dan ibu-ibu sekalian. Wabil khusus yang saya hormati dan saya berterima kasih banyak kepada panitia, rekan-rekan, yaitu dari Antema, yaitu anak RT 5 ya, jadi anak-anak remaja RT 5 yang sudah membantu mensupport acara ini. Yang kita doakan semoga kita mendapatkan keberkahan yang tidak sebingkai pun dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah masih memberikan kita sebuah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, wabil khusus nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah Allah muliakan ini dalam keadaan sehat wal afiat dan keluangan waktu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Misi saya membangun anak-anak ini supaya beri kesempatan buat anak-anak muda tampil, Bu, ya. Jangan aki-aki yang nenek-nenek mulu yang tampil, ya. Betul enggak? Betul. Betul, karena ini Bu yang bakal terus nanti meneruskan kita ke depan nanti adalah generasi muda, Bu. Ya, maka untuk itu marilah kita dukung ya anak muda-muda kita ini dengan membuka majelis ini, ya, dengan membuka majelis Nabi, ya, kita mendapatkan keberkahan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Khususnya kepada keluarga besar Haji Ibu Iwang yang telah membantu, ya, alhamdulillah kita dapat sumbangan majelis kita yaitu dengan sejumlah brison, ya. Speaker kita alhamdulillah majelis kita punya speaker, Bu, ya, yang harganya ya 5 juta. Alhamdulillah tuh, ya. Dan dulu kita pengen beli itu, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mendengar doa kita dan kita dapat, Bu, ya, bantuan dari Bu Haji Iwang untuk mengamalkan pahalanya untuk menyumbangkan kepada majelis Nurul Qali. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga untuk kita semua, ya, semoga amal ibadah Ibu Yayen, ya, khususnya untuk almarhumah diterima di tempat sisi Allah dan almarhumah dijadikan kubunya menjadi raudhah min riyadil jinan. Amin ya rabbal alamin. Dan keluarganya mendapatkan keberkahan dunia maupun
akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, wabil khusus kepada RT 05 yang sudah mensupport. Biarpun hujan seperti ini ya, ibu-ibu mau masih duduk di tempat ini ya. Insya Allah kita pulang mendapat keberkahan Bu ya. Pahala yang kita dengar Bu ya, jalan terus jalan-jalan itu kita dihitung oleh Allah Subhanahu ya. Apabila ada tempat ya, terbaik sajian, prasmanan yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya karena ini keterbatasan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila haqq wa thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Bapak RT 5 kami mohon untuk ke atas panggung untuk menyerahkan santunan kepada anak yatim secara simbolis satu orang aja. Foto. Udah. Baris sini. Lecek banget itu. Oke. Acara selanjutnya yaitu penampilan pembacaan surah An-Naba dan selawat sekaligus mutrotat kosakata dari anak-anak Majlis Taklim Nurul Qauli. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'syirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfahu fis-suri fata'tuna afwaja wa dzalikal yawmul haqq faman syaa'a ittakhadha ila rabbi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Ayo, saudara, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم
la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Salawat serta salam tak lupa kita junjungan kepada Nabi kita, Nabi yang agung, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga terang menerang, yaitu Islam. Alladzi akhrajan nas minadz zulumati ilan nur. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Majelis Nurul Qauli, Ibu Nurbaiti dan Bapak Toto Tohara. Semoga Allah panjangkan kedua orang tua saya. Semoga memberikan kesehatan, murah rezeki, panjang umur, dijauhkan dari fitnah, dari segala yang jahat kepada kedua orang tua saya. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, akan kuberikan, akan kukasih nikmat lagi. Jika kalian kufur atas nikmatku, akan kuberikan azab yang sangat pedih. Apakah kita bisa menghitung napas kita, mata kita dari bangun tidur sampai malam ini? Apakah kita bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita? Siapa yang menciptakan langit dan bumi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Boleh, Ibu. Masya Allah, walaupun di kala hujan seperti ini, Allah turunkan keberkahan buat kita. Allah turun gitu loh. Jangan hanya yang tua dan yang sudah aki-aki nenek-nenek, tetapi yang muda harus kita dorong, harus kita dukung. Karena Nabi pernah bersabda, Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fiha katsiran min nas as-sihhatu wal barar. Dari Ibnu Abbas, beliau berkata, dua kenikmatan yang manusia itu lalai akan keduanya. Yang pertama nikmat kesehatan dan nikmat kita sekarang dikasih sehat. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita perbuat? Apakah kita ibadah atau kita berjoget-joget dangdut? Ya kan, kita perbanyak ibadah. Kita nggak tahu yang namanya umur, ya kan? Kita nggak tahu yang namanya umur besok kita atau nanti pulang dari sini meninggal. Nggak ada yang tahu. Waktu kita pergunakan dengan baik. Selagi ada orang tua, kita berbakti. Ketika orang tua kita tidak ada, kita bagaimana berbaktinya? Kita kirimkan doa kepada orang tua, pada arwah-arwah yang telah tiada. Betul tidak? Bisa gak, Bu? Bisa gak? Al-Fatihah masa gak bisa? Anak SD aja beda, nggak bisa. Al-Fatihah harus di Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin ibil qulubi wa dawaiha wa wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi sahbihi wa sallim. Bu, alhamdulillah kita telah salawat bersama-sama. Kita sudah salawat dan kita mungkin Bu udah dulu ya, Bu ya? Udah ya, cukup ya. Ini mau penceramah. Udah, Bu ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang baik dan kata-kata yang tidak pantas. Ini datangnya dari saya. Jika datangnya baik, datangnya dari Allah. Undur maqala wala tandur mangqala. Wallahu mafiq wa man tariq ila haqq wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi nasihat rohaniah yang telah disampaikan oleh ananda kita, yaitu Ustadz Arman Permana. Mudah-mudahan dapat kita pahami dan kita amalkan, dan kita doakan ya Bu, semoga menjadi mubalik yang dapat mengamalkan ilmunya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tibalah saatnya kita memasuki ke acara pokok, yaitu tausiah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Sarnata Saidi SH. Untuk itu kepada Al-Mukarram, nanti dalam memberikan ceramahnya kami mohon ditutup dengan pembacaan doa sekaligus, dan kepada Al-Mukarram dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Pertama-tama izinkanlah salam hormat saya kepada para asatir, kepada para guru, kepada para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, wabil khusus barangkali kepada pimpinan Majelis Taklim Nurul Qauli. Mudah-mudahan pertemuan kita yang sejuk ini dan barokah ini senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selawat seiring salam senantiasa kita sanjungkan kepada khataman nabiyyin, nabi akhir zaman, pemimpin dunia dan akhirat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, di dalam suasana keberkahan ini, mudah-mudahan duduknya kita di sini Bapak Ibu dalam suasana hujan yang tentu saja bukan merupakan halangan bagi kita untuk duduk di sini. Kalau dulu guru saya mengatakan hadirnya kita di dalam satu majelis taklim, soal ngerti atau nggak ngerti, soal paham atau tidak paham, itu barangkali tidak begitu penting. Yang lebih penting adalah duduknya kita di sini bersama-sama di dalam rangka menyelenggarakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada huruf shin, tandanya sudah ada. Kalau kita lihat secara kereng-kereng mata kita, ini bacaannya apa ya? Betul nggak Bu? Orang hurufnya masih gundul, hurufnya masih botak. Wajar kalau pada saat itu belum banyak mampu yang membaca Al-Quran secara baik. Kemudian disempurnakan lagi pada saat sekarang ini, dikasihlah namanya harokat, dikasihlah tanda fathah, dikasihlah tanda kasroh dan dhamma. Betul nggak Bu? Pertanyaan saya, banyakan yang nggak bisa baca atau yang banyakan yang masih baca? Padahal udah dikasih tanda baca. Makanya saya tanya tadi, yang nongkrong di sini, yang ngumpul di sini anak siapa? Kan begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Itu sebaik-baik orang. Kalau zaman dahulu, zaman Nabi Musa alaihissalam, dengan mukjizat atas izin Allah mampu dengan tongkatnya membelah yang namanya lautan. Nabi Musa alaihissalamnya meninggal, mukjizatnya juga habis. Begitu juga Nabi yang lain, Nabi Isa alaihissalam, atas izin Allah mampu menyembuhkan orang yang buta dari sejak lahir.
Kemudian juga orang yang bisu dan lain sebagainya menurunkan atas izin Allah makanan-makanan dari langit. Nabi Musa diangkat oleh Allah ke atas langit. Kemudian mukjizatnya juga sudah selesai. Sekarang kita tanya, Nabi Muhammad 15 abad yang lalu sudah wafat, tetapi mukjizatnya sampai sekarang ini pantas kalau Al-Quran itu disebut sebagai mukjizat yang terbesar yang diberikan kepada para nabi dan rasul, khususnya kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad sudah wafat, Al-Qurannya masih ada nggak, Bu? Makanya bahagia, Bu, kalau nanti suatu saat, siapa yang mau duluan saya nggak mau tahu nih, kalau di alam barzah kira-kira yang ditanya sama malaikat Munkar dan Nakir bahasa Inggris sampai bahasa Jerman, bahasa Arab. Betul nggak, Bu? Kalau seandainya nanti di surganya Allah izinkan buat kita sekalian, amin, yang dipakai dalam komunikasi itu bahasa Inggris atau bahasa Perancis atau bahasa Jerman? Bahasa Arab. Makanya dari sekarang jangan nganggap remeh bahasa Arab. Jangan kayak di kampung saya belah sono, Pak, wah anak kita harus pinter bahasa Inggris. Betul, anak kita harus pinter bahasa Jerman, bener, ngetop bener. Tetapi ketika ditanya, anak ente bisa bahasa Arab juga? Belum. Ah, ketinggalan zaman ente. Padahal nanti di yaumil kiamah itulah yang menjadi bahasa kita komunikasi. Paling tidak kita mampu mempelajari Al-Quran secara baik dan benar. Betul atau tidak, Bu? Betul. Nah, ini berbahagia, Bu. Aman ya? Izin. Ya barangkali cuma 15 menit lah ya. Lama nggak 15 menit? Enggak. Ada satu pertanyaan Bapak Ibu sekalian, kira-kira masih pantas nggak? Kira-kira masih ngetren nggak kalau Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terus diselenggarakan? Siapa yang bisa jawab? Kalau orang misalnya orang ngetop, masih relevankah Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa setiap tahun dijalankan? Secara sederhana, betul, Bu. Kalau lihat sekarang ini, malam ini adalah tanggal 22 Rabiul Akhir. Sudah jauh lampaui daripada tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi karena saking mahabbahnya kita kepada Nabi Muhammad, karena saking cintanya kepada Nabi Muhammad, alhamdulillah dari kampung ke kampung, dari ke gang ke gang, jangan coba-coba barangkali meminggirkan yang namanya 12 Rabiul Awal sebagai tonggak sejarah lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih relevan sampai kapanpun, bahkan sampai akhir zaman, Bu. Kenapa ini alasannya? Alasan yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah dengan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengingatkan kita kepada seorang Rasul yang mulia, seorang manusia yang begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diutus oleh Allah bukan semata-mata di atas alam dunia saja, tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk alam semesta raya, untuk seluruh sekalian alam, baik di semesta langit maupun di dalam bumi beserta isinya, bukan hanya di dunia saja. Betul nggak, Bu? Apa artinya? Kalau seandainya Rasulullah diutus hanya sebatas masalah dunia saja, barangkali yang diatur adalah dari kita ke kita saja, antara hubungan manusia dengan manusia, antara manusia saudara satu dengan saudara yang lainnya. Tetapi diutusnya Rasulullah ini di dalam rangka menjaga keseimbangan alam, baik itu yang menyangkut alam hewani, yang menyangkut alam tumbuhan, yang menyangkut alam raya beserta isinya, termasuk khususnya kita sebagai khalifah. Ini menjadi keseimbangan apa yang Allah katakan di dalam surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus ya Rasulullah kecuali untuk kesenangan, untuk kebahagiaan, untuk kasih sayang, rahmat seluruh alam. Itu luar biasa, Bu.
Rasul diutus ke muka bumi semata-mata untuk mengatur keseimbangan kosmopolitan. Tidak hanya masalah bumi saja. Inilah atensinya kita menyatakan perlunya maulid ini senantiasa terus diadakan. Saya pernah sampaikan di sini Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu kita kalau maulid itu bukan seminggu 2 minggu, kalau perlu tiap hari, dari masjid ke masjid, betul nggak Bu? Dari musola ke musola. Karena kenapa? Saking cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu alasan pertama Rasulullah kenapa selalu kita mengadakan peringatan maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada alasan yang kedua. Alasan yang kedua adalah momen daripada memperingati maulid ini, kita mengingatkan sekali lagi untuk menambah kecintaan kita, untuk menambah mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan itu makin terus dipupuk sedemikian rupa. Kenapa? Rasulullah paling tidak mempunyai 4 sifat, Pak. Ya, Rasulullah mempunyai berapa sifat? 4. Yang pertama apa? Yang pertama sebutkan. Apa? Yang pertama adalah siddiq, yaitu jujur. Rasulullah nggak pernah belok kanan belok kiri ketika menyampaikan sesuatu. Ketika menyampaikan apa-apa yang Allah perintahkan, yang benar itu adalah benar, yang salah itu adalah salah. Rasulullah tetap berprinsip al-haqqu mir rabbika, yang kebenaran itu datangnya dari Allah, tetap lurus disampaikan oleh Rasulullah. Ini sifat sidik ini mesti menjadi teladan buat kita. Rasa-rasanya sifat-sifat seperti ini agak mahal, Bu. Yang namanya benar itu, yang namanya jujur itu kayaknya agak mahal dan menjadi barang yang langka. Kemudian sifat yang kedua, di dalam rangka kecintaan kita yang makin menambah adalah apalagi, yaitu amanah. Amanah itu adalah dipercaya, baik tindakannya, ucapannya maupun perbuatannya dipercaya. Makanya tidak salah kalau Rasulullah ketika masa muda sudah dijuluki adalah orang yang disebut al-amin, orang yang jujur. Disampaikan apa adanya oleh Rasulullah, nggak pernah dikurang-kurangi, apalagi pernah ditambahkan. Nggak ada kepentingan pribadi, nggak ada kepentingan keluarga, semuanya kepentingan semata-mata untuk Allah. Kemudian sifat yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan wahyu yang Allah berikan, nggak pernah dikurangi, apalagi nggak pernah ditambah, apalagi barangkali bisa dijual belikan, nggak ada. Apa yang Allah berikan seperti itu ya sudah. Nggak pernah Rasul menambahkan satu sama lain demi kepentingan pribadi. Wahyu itu adalah sesuai yang Allah firmankan, yang disampaikan kepada kita hari ini. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul tidak menyampaikan wahyu itu berdasarkan hawa nafsunya, tetapi disampaikan berdasarkan wahyu yang betul-betul Allah wahyukan kepada yang bersangkutan. Karena dalam satu peristiwa, Pak, ini buat kita ngukur nih, Pak nih. Dalam satu peristiwa Rasulullah pernah ditegur. Rasul pernah ditegur oleh Allah. Tetapi tegurnya Rasul dari Allah ini bukan berdasarkan apa-apa, tapi berdasarkan ta'limiyah, berdasarkan pendidikan, pelajaran, bukan hanya kepada Rasulullah, tetapi kepada umatnya, kepada kita sekalian. Di mana digambarkan ketika Rasul ditegur oleh Allah? Di dalam surah Abasa. Makanya nggak pernah dikurangi. Kenapa Rasul ditegur? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa la yudrika la'allahu yazakka au yazakkaru fatanfa'uhu dzikra amma man istagna fa anta lahu tasadda. Suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berdialog dengan tokoh-tokoh Quraisy yang terdiri dari Abu Jahal, yang terdiri dari Utbah bin Rabi'ah, yang terdiri daripada Abbas bin Abdul Muthalib, duduk bersimpu bersama Rasulullah. Momentum itu dimanfaatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
agar syiarnya yang baru dibawa oleh Rasulullah ini bisa sampai kepada bangsawan Quraisy. Tiba-tiba sedang hangatnya dialog Rasul menyampaikan syiar Islam, datanglah seorang yang tua yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Seorang tua yang dalam kondisi matanya tunanetra. Kalau dari hubungan nasab adalah masih keluarganya Rasulullah dari pihak istri Siti Khadijah. Rasulullah sedang asik berdialog menyampaikan syiar-syiar Islam, tiba-tiba datang yang namanya Abdullah Ummi Maktum mengatakan, "Ya Rasulullah, ajarkan kepada kami. Ya Rasulullah, berilah pelajaran-pelajaran baru kepada kami. Ya Rasulullah, ini yang ingin aku baca Al-Quran berulang kali, benar atau tidak?" Rasul yang sedang dialog menoleh dengan muka yang masam. Abasa wa tawalla, engkau menoleh dengan muka yang masam. Tuh, ditegur oleh Allah. Ditegur oleh Allah. Anja'ahul a'ma, ada seorang buta yang datang kepadamu. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, dia ingin mendapat pelajaran supaya jiwanya menjadi bersih. Rasul menoleh, ditegur oleh Allah. Kalau Rasul merasa gengsi, kalau Rasul merasa malu di hadapan sahabatnya, kalau Rasul merasa malu nanti di kemudian hari di masa umatnya, saya yakin wahyu itu nggak akan disampaikan kepada kita. Betul nggak, Bu? Kata Rasul, gue ditegur sama Allah, malu gue. Kira-kira kita begitu nggak ya? Kira-kira kita begitu nggak, Bu? Ya nggak, ada berita baik buat keluarga kita, ada berita baik buat suami kita. Wah, kalau perlu kita ramein, ngomongin dah sama tetangga. Ya nggak, ini ada berita baik buat keluarga kita, sampein. Giliran kita dapat berita buruk, dapat ayat buruk, kalau bisa kita tutup-tutupin, jangan sampai tetangga dengar. Nah, sifat kita kayak begini nih. Tetapi Rasulullah SAW tidak pernah mengurangi sedikitpun, sekalipun itu adalah merupakan teguran untuk beliau. Ini sifat-sifat ini menjadi pegangan buat kita. Dan yang terakhir adalah sifat Rasulullah patona, cerdas. Kecerdasannya tingkat tinggi, ahli strategi, ahli lobby, ahli mampu mengajarkan kepada umatnya dari berbagai macam lapisan. Ketika menghadapi masyarakat Baduy, Rasul dengan ilmu teknologinya, dengan kemampuannya, dengan kemampuan hikmahnya, bagaimana mendidik orang seperti ini. Kemudian menghadapi masyarakat bangsawan Quraisy, bagaimana teorinya menghadapi pelajaran seperti ini. Rasul memilah-milah, memberikan pelajaran, enggak hantam kromo saja. Dilihat siapa latar belakang yang akan menerima materi pelajaran. Rasul lihat di situ, berarti Rasulullah memiliki tingkat kecerdasan yang sangat tinggi. Dulu zaman kita, Bu, ya zaman kita Bapak sekalian, guru belum melihat aja kita udah mendek, Bu. Betul? Takut. Ya enggak? Guru belum ngomong saja, ketika kita berasa melakukan suatu kelalaian, suatu kesibukan, kita udah minta maaf. Betul? Kira-kira sekarang banyak nggak yang begitu, Bu? Yang ada maaf guru ditampol, betul nggak, Pak? Itu. Pantas nggak kita mencintai Nabi, Bu? Pantas nggak kita mencintai Nabi, Bapak? Pantas. Luar biasa, Bu. Makanya nggak ada yang salah mengatakan siapa yang mengatakan maulid itu tidak baik, maka lihat di sini. Ini akan ditinggalkan oleh kita sekalian nanti setelah kita bubar. Malaikat yang ada di alam jagat raya tidak akan meninggalkan sebelum ini tempat ini kosong. Tandanya apa? Mudah-mudahan apa yang malaikat doakan, ya Allah, mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini di dalam suasana kesejukan dan kedinginan, Engkau tetap berikan keberkahan bagi dirinya dan keluarganya. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua kenapa kita begitu cinta kepada Rasulullah. Abu Bakar, sesungguhnya kata Rasulullah, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Lah, sahabat bingung, Bu. Karena apa? Yang berada di sekitar Rasulullah itu adalah saudara-saudaranya. Jawablah Abu Bakar, wahai Rasulullah,
Bukankah aku, para sahabat sekalian, dan yang ada hadir di sini adalah saudara-saudaramu? Rasul menggeleng dengan pelan, bukan engkau, bukan saudaraku, tetapi engkau adalah para sahabatku. Kemudian di tengah-tengah majelis ada seorang yang tua mengatakan, ya Rasulullah, kalau engkau katakan aku juga adalah sebagai sahabatmu, tetapi kami juga semua adalah saudara-saudaramu. Bukankah itu adalah yang engkau maksudkan ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan bukan itu. Jadi yang mana ya Rasulullah yang engkau katakan sebagai saudara-saudaramu, sebagai ikhwan-ikhwanmu? Rasul menjawab dengan jelas dan tegas, wahai para sahabatku, orang yang disebut saudaraku adalah ketika aku sudah wafat, tapi rasa cintanya melebihi cintanya kepadaku daripada kepada cinta kepada anak dan keluarganya. Nanti semuanya akan bersamaku di dalam surga. Nah, kita yang hadir di sini adalah saudaranya saudara Rasulullah. Bersyukur nggak, Bu? Bersyukur nggak, Pak? Nah, ini yang menjadi ketentuan kita. Ya Bapak Ibu sekalian ya, kita dianggap saudara Rasulullah, dan saudara Rasulullah itu dijamin oleh Rasulullah untuk masuk ke surganya nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebagai yang terakhir barangkali, sebagai jalan keluar supaya ada oleh-oleh. Kalau tadi kita katakan yang pertama, penting nggak kita menyelaksanakan yang namanya maulid? Satu, sudah terjawab 4 alasan. Yang kedua, kenapa kita cinta kepada Rasulullah? Bahkan cintanya kita itu melebihi daripada orang-orang yang ada pada diri kita. Cinta kita lebihi daripada anak dan suami kita atau istri kita. Sudah terjawab barusan. Yang ketiga, ini buat bekal kita sekalian. Saya akan mengutip dalam satu surah yang namanya surah At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah. Ibu apal aja, Bu? Ibu ustazah kali ya? Ustazah sini. Oh, ustazah sini. Aduh, bener-bener ya. Jadi saya grogi ya kan. Alaiha malaikatun syidadun. Ya Bu ya? Betul seperti itu. Alaiha malaikatun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini pesan buat kita sekalian, wabil khusus kepada suami. Ini pesan kita. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di mana-mana, Bu, kalau udah disebut orang beriman, kan orang yang udah benar, Pak. Kecuali disebut ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Betul nggak, Bu? Orang-orang beriman insya Allah menjadi benar. Sama ketika kita sholat, ibu habis sholat, entah itu sholat zuhur, sholat asar, atau sholat apapun yang sholat fardu kita. Lah, kita kan habis sholat, salam ke kanan, assalamualaikum. Kemudian yang ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi, terserah saja mau wabarakatuh juga silahkan saja. Kalau Imam Syafi'i mengatakan assalamualaikum warahmatullahi, cukup assalamualaikum warahmatullahi, kan cakep Bu habis sholat. Apa habis itu kita ngomong? Apa habis itu kita ngomong? Ayo apa? Istighfar, betul? Astagfirullahaladzim. Pertanyaannya, lah gua habis sholat gua istighfar, betul? Nah, kenapa kita habis sholat istighfar? Bu, ini hebatnya Islam. Ini hebatnya syariat Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin daerah sini nggak banyak, ya nggak? Daerah sini barangkali nggak ada lah, nggak ada sedikit maksud saya, ya kan? Apa yang dikatakan? Ambil contoh, saya katakan, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Kunci gue di mana tadi ya? Ya, duit gue diambil laki gue dah. Laki gue ada di rumah, memang ngerokok mulu lagi nih. Nah, kira-kira begitu nggak, Bu? Bener kagak? Iya toh ya, kan begitu. Ya nggak? Kalau yang bapak barangkali udah habis lapas sholat, ya nggak? Habis sholat,
Ya nggak? Ya ilah, kue mana baris potong lagi, si otong bangun diembat nih lagi, kan begitu. Ya kan, pikiran kita kadang-kadang banyak ngaconya. Ya nggak? Artinya orang mengatakan, aduh kita sholat khusyuk susah banget sih seperti itu. Ya nggak? Kita sholat barangkali ketika kita ingat kita sholat sedang enaknya, ingat semua yang ada. Abis sholat yang tadi kita ingetin hilang semua, betul? Itu bu, alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Setan nggak ada nganggurnya, setan nggak ada sepereknya. Kalau yang namanya mengganggu manusia tetap diintip sekalipun sampai 24 jam lebih. Tuh. Nah maksud saya apa? Ketika ibu usai sholat selesai, bapak sholat usai selesai, Allah memberikan keberkahan buat kita. Setelah barangkali sudah sholat bagus, dengan berdiri dengan bagus, ingatan-ingatan yang tadi soal utang, soal kreditan, soal seragam belum bayar, ya kan? Ya enggak? Ketika itu kita salam, kita langsung astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan sholat kita yang tadi awal itu, yang terbayang macam-macam, Allah ampuni hari itu. Jadi sholat kita dalam keadaan baik, dalam keadaan khusyuk diterima oleh Allah. Itu hebatnya Islam. Betul nggak bu? Tapi jangan sering-sering juga begitu, ya nggak? Makanya kalau mau sholat matiin dulu kompor, betul? Makanya kalau mau sholat matiin dulu HP, ya nggak? Jangan main WA melulu, ya kan? Bentar-bentar matiin TV, matiin supaya tidak terganggu. Ketika kita sholat hari itu Allah berikan kesempatan hanya 10 menit, ayo menghadap Allah dengan sebaik-baiknya. Nah kembali kepada surah At-Tahrim ayat 6 tadi bu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah dirimu. Nih buat bokap, ini buat bokap nih, ya. Jangan bangga dulu bu, ya. Wah rasa itu buat bokap tuh. Ini kunci buat kita. Apa yang katakan Allah dalam surah At-Tahrim? Jagalah dirimu. Jagalah dirimu, ini artinya asbabun nuzul. Ketika itu Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku mampu menjaga diriku, bagaimana aku mampu menjaga keluargaku, bagaimana aku mampu menjaga kerabatku, sekaligus bagaimana aku mampu menjaga tetanggaku daripada sentuhan api neraka. Ini menjadi asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Para mufassirin mengatakan bahwa anfusakum lebih ditujukan kepada laki-laki. Laki-laki itu kalau mau benar-benar yang duluan, betul nggak pak? Menjadi contoh, menjadi suri toladan. Kalau di kampung saya kadang-kadang banyak perwakilan pak. Perwakilan anaknya, ayo maghrib ke masjid, maghrib ke masjid. Bapak di rumah aja. Nah itu. Ibu kalau ngomong bapak aja ngakak aja kan. Emangnya delegasi duta besar, anak segini recetnya auzubillah. Ya enggak, kita sholat kita usir kesian, kita nggak usir ini dalam rangka pendidikan, karena nggak ada yang dampingi. Makanya disuruh perwakilan anak ke sana, bapaknya enggak. Nah ini berarti tidak mengamalkan kata-kata qu anfusakum, jagalah dirimu. Baru ditambahkan wa ahlikum, dan keluargamu, ya kan, dari api neraka. Seandainya yang melakukan maksiat, perbuatan dosa, perbuatan fasik dan sebagainya bapaknya saja, maka sanksinya tidak merembet ke ibu dan anak-anak. Makanya penting buat kita nih Pak, At-Tahrim ayat Surah ayat yang ke-6. Hati-hati, ini yang penting. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau masuk surga nggak boleh sendirian. Nggak ada yang masuk surga mau jalan nyeruntul. Terserah lu dah, gua ajarin udah, gua nasihatin udah, mau mampus kayak mau apa terserah, bodoh amat. Nggak begitu. Itu adalah anak kita, itu adalah nasab kita. Yang namanya watawasobil haki watawasobil sobri, dari buayan sampai nanti alam badab ahli kubur minal lahdi wal mahdi. Nggak bisa terputus begitu saja. Ini harus kita jaga. Ketika nanti kita sudah celentang-melentang, makanya Abu Musa dikatakan, wahai malaikat, adakah buku yang engkau simpan itu adalah namaku? Karena kenapa Abu Musa mengatakan seperti itu? Karena Abu Musa adalah seorang al-abid,
Seorang ahli ibadah ngajar dari pagi sampai malam, bahkan zikir dari malam sampai pagi, jidatnya sampai hitam. Kemudian apalagi yang namanya puasa sunnah, puasa ayyamul bid, puasa Senin dan Kamis, nggak pernah ditinggalkan oleh Abu bin Musa. Ketika ditanya kepada malaikat, wahai malaikat, kalau engkau ditugaskan oleh Allah untuk mencari orang-orang yang dicintai Allah, ada enggak namaku di situ? Tuh, Abu Musa yakin namanya ada di situ. Dikepet oleh malaikat satu-satu, dibuka satu-satu. Ya Abu Musa, namamu nggak ada. Kaget bu. Jangan-jangan engkau salah malaikat. Jangan-jangan kelepit itu lembarannya. Coba sekali lagi pelan-pelan. Yakin aku, namaku ada di situ. Buka dari ulang, dikebet satu-satu. Namanya nggak ada juga. Abu Musa ngejengker bu. Ngejengker Abu Musa. Kenapa? Udah pasti kalau namanya tidak ada di situ, dia bukan yang dicintai oleh Allah. Kalau dia tidak dicintai Allah, pasti tempatnya adalah di neraka. Apa yang dikatakan malaikat? Wahai Abu bin Musa, engkau berdiri. Sesungguhnya aku bukan tidak mau mencatat namamu. Di dalam buku besar ini kumpulan dari orang-orang yang dicintai oleh Allah. Tetapi ketika aku ingin mencatat namamu di buku ini, Allah menarik tanganku, jangan engkau tulis nama yang bersangkutan. Aku juga bingung ya Abu bin Musa, kenapa? Ternyata Allah katakan, Abu bin Musa sibuk ibadah sendirian, sibuk puasa sendirian, sibuk zikir sendirian. Sementara dia tidak pernah melihat anaknya, dia tidak pernah melihat istrinya, dia tidak pernah melihat tetangganya lapar atau tidak. Dan yang paling parah, dia tidak pernah melihat kedua orang tuanya makan atau tidak pada saat sekarang ini. Itu yang menyebabkan Abu bin Musa tidak tercatat di dalam buku besar. Ini jangan sampai terjadi. Banyak orang laki pak kata begitu. Masya Allah, bisa aja emak ya kan? Nggak bener. Lakinya emak maksudnya. Enggak, bercanda ya bu ya. Ya betul, banyak yang seperti itu. Cukup dah ya, udah 45 menit ya. Nah ibu-ibu sudah hadir di sini, jangan sampai subuhnya kesiangan. Tadinya juga saya mau selawat tapi cukup dah ya. Saya bersyukur diundang oleh keluarga Pak Tohara dan Bu Betty ya. Mudah-mudahan ini menjadi barokah. Pegangin bu ya, ingat pesan kita, jangan pernah mundur untuk senantiasa melakukan kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau perlu sepanjang tahun, supaya Rasul cinta kepada kita, supaya Rasul ridho kepada kita. Kita berdoa mudah-mudahan kita, keluarga kita, sanak keluarga kita, Allah berikan tempat yang mulia, yaitu fauzul azim di yaumil kiamah kelak. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi asma'in. Wahai Allah yang Maha Agung, kami berkumpul di sini ya Allah, di dalam rangka melakukan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul yang engkau cintai ya Rasulullah, Rasul yang kami banggakan ya Allah. Mudah-mudahan duduknya kami di sini senantiasa cucurkan rahmat dan hidayah kepada kami ya Allah, kepada keluarga kami, kepada anak-anak kami ya Allah. Ya Allah yang Maha Karim, yang Maha Mulia, kami banyak dosa dan salah. Kadang kami lakukan dengan sengaja dan bahkan dengan kebanggaan yang penuh ya Allah. Dengan kesombongan kami melakukan perbuatan maksiat. Maafkan kami ya Allah, ampuni segala kesalahan kami ya Allah. Ridhoi segala amal ibadah kami ya Allah. Hindari daripada segala musibah dan cobaan ya Rahman ya Rahim. Ya Allah yang Maha Agung, kami memiliki orang tua sampai sekarang ini belum mampu untuk menjawab dan menggantinya. Orang tuaku begitu mulia ya Allah, membela kehidupan aku dan keluargaku dari pagi sampai petang hari ya Allah. Mudah-mudahan kalau seandainya orang tuaku sudah di alam barzah, tempatkan di raudhah min riyadil jannah.
Kalau orang tuaku masih dalam keadaan hidup, ya Rasulullah, senantiasa berikan kesehatan dan senantiasa istiqomah di jalanmu, ya Allah. Ya Allah, kami memiliki keluarga dan tetangga. Sampai tetangga tersebut telah meninggal dunia, ya Allah. Tetapi lidah ini pernah menghujam hatinya, ya Allah. Pernah menyakiti hatinya, ya Allah. Telah merusak namanya, ya Allah, karena ulah lidah kami, ya Allah. Doa kami, ya Allah, mudah-mudahan keluarga kami, sahabat kami, pemilik kami, ya Allah, di alam barzakh Engkau masukkan di dalam radhah min riyadil jannah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada guru kita yang telah menyampaikan ceramah agamanya di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia, alhamdulillah acara demi acara dapat kita laksanakan dengan baik. Dan dengan berakhirnya doa tadi, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara peringatan Maulid pada malam hari ini. Saya atas nama pembawa acara sekaligus segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilapan. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan pulang dulu ya.